Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners. Malam ini kita hadir lagi di program Tamu Tribun dengan narasumber yang sekarang termasuk dari bagian viral berita dari kelebihan pembayaran tunjangan transportasi anggota DPRD Palembang. Jadi permisa, hari ini, malam ini tepatnya, telah hadir di studio Tribun Sumsel Bapak Dr. M. Ridwan Saiman SHMH, anggota DPRD Palembang dari PKS ya Pak ya. Nah, kehadiran dari Pak Ridwan Saiman untuk menjelaskan bagaimana sih duduk soal dari framenya Pak Ridwan Saiman tentang kelebihan pembayaran tunjangan transportasi anggota DPRD Palembang ini. Nah, sebelum masuk membahas tentang kelebihan pembayaran tunjangan ini, mungkin kita pengen tahu dulu nih, berapa sebenarnya tunjangan atau apa istilahnya itu yang diterima setiap bulan oleh anggota DPRD Palembang selama menjabat sebagai anggota DPRD Palembang. Nah, untuk itu waktu dan kesempatan untuk Pak Ridwan Saiman untuk menjelaskan. Silakan Pak Ridwan. Ya, selamat malam Mbak Yeni. Terima kasih sudah sempat diundang ya ke Tribun News pada malam hari ini. Pertama-tama ya saya cukup kaget ya karena ada pemberitaan ini pertama. Ya. Karena perasaan saya pernah mengembalikan gitu ya. Ya. Setelah saya cross check ke bagian keuangan bahwa benar ada yang belum dikembalikan. Ya. Makanya ini koreksi bagi saya pribadi, harus ada koreksi komunikasi yang lebih intensif kepada staf di DPRD insya Allah ke depannya. Iya. Seperti itu Bu Yeni. Tentang tunjangan transportasi ini, memang awalnya kami pernah mendapatkan tunjangan itu sekitar 15 jutaan kalau tidak salah per bulan. Iya. Ternyata setelah hasil pemeriksaan BPK, itu harus dikembalikan. Iya. Awalnya itu inilah yang saya bilang terjadi mispersepsi, ada penundaan bayar terhadap tunjangan kami itu. Pada saat kami bertanya kepada Sekwan, katanya ini harus dikurangi sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK. Tetapi tidak ada informasi tentang perubahan perwali untuk pengembalian itu. 6 bulan berjalan, setelah hasil pemeriksaan tidak ada eksekusi, akhirnya dikasih rapel terhadap tunjangan transportasi tersebut. Dikasih rapel. Nah, berjalanlah waktu, saya kira setelah rapel ini tidak ada lagi penerimaan kan? Ternyata ada 2 tahapan penerimaan rupanya. Tahapan pertama rapel 6 bulan dan berikutnya itu ditransfer ke gaji, include tunjangan semuanya itu di rekening. Sehingga terjadi mispersepsi saya itu yang 6 bulan itu sudah saya kembalikan, nilainya 22 jutaan kalau tidak salah waktu itu. Ternyata masuk berita. Masuk berita Pak Ridwan belum mengembalikan 20 juta sekian itu. Saya bertanya-tanya, akhirnya saya teleponlah ke bagian keuangan yang insya Allah bagian keuangan ini yang pasti memahami tentang apa yang hak-hak kita terima, apa yang harus kita kembalikan. Setelah dikonfirmasi betul, ternyata pola pembayaran kita salah. Keuangan membayarkan kepada kami itu 13,5 ditambah dengan pajak. Jadi sekitar 15-an ya, 15-an. Yang harusnya 13,5 itu include pajak harusnya. Sehingga kami harus mengembalikan 3 jutaan per bulan di masa 6 bulan tersebut. Inilah yang menjadi PR saya sekarang ini. Tapi alhamdulillah Bu Yeni, tadi pagi sudah saya kembalikan dan sudah saya setor ke rekeningnya pemerintah Kota Palembang, uang senilai 20.655.000 itu. Berarti mulai hari ini Bapak termasuk yang sudah mengembalikan ya Pak ya? Ya, itulah saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kejaksaan Negeri lah ya yang sudah membuka cerita ini. Karena kalau tidak, ya ini akan menjadi beban saya ke depan kan? Tentunya ya sebagai seorang muslim ya tidak boleh kalau bukan hak kita pakai kan, seperti itu prinsipnya Bu ya. Karena sudah dikasih tahu, walaupun dipiralkan oleh teman-teman yang lain, sempat media
beberapa media itu mengkonfirmasi ke saya, ada yang via telepon, ada via WA, mereka rasanya tidak percaya seperti itu kan. Ya, kita kan orang yang tidak mau mengambil hak orang lain kan, seperti itu. Ya, saya bilang nanti saya coba cari-cari sumber datanya dulu. Lama saya menjawab pertanyaan kawan-kawan wartawan. Setelah saya dapat dari Bu Dila bagian keuangan, akhirnya saya ceritakan bahwa kondisinya ini seperti itu. Kan Bapak ditransfer Pak katanya tiap bulan. Oh, itu yang saya tidak tahu kan. Karena saya selama ini uang gaji itu sudah disetorkan ke bank untuk angsuran kan, seperti itu. Pak Ridwan, ini kan menjadi viral karena itu tadi ada yang ini kan memang tahunnya udah berlalu ya, tahun 2022 kelebihan bayar itu terjadi tahun 2022. Kemudian ditagihnya setelah 10 bulan berlalu ya. Sebelum 10 bulan berlalu maka dia viral. Nah, kemudian ketika muncul beritanya sepekan lalu baru 5 yang mengembalikan, 10 belum ya, termasuk Bapak, dan alhamdulillah Bapak hari ini mengembalikan kelebihan itu. Nah, ini sebelumnya juga dari teman-teman wartawan mewawancari beberapa dari anggota dewan yang belum mengembalikan itu mereka mempermasalahkan perwali. Jadi bahkan ada yang menyebut mereka tuh korban gitu, korban dari ketidakpahaman dari otoritas yang membayarkan kelebihan itu tentunya Pak ya. Nah, bagaimana Bapak menanggapi itu? Karena itu muncul di medsos, jadi banyak sekali tanggapan dari netizen ya. Aduh, kenapa sih banyak sekali argumentasinya, kenapa nggak langsung aja dibayar? Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi dari beberapa anggota dewan yang diwawancari oleh teman-teman itu, mereka itu bukan soal membayar. Ada yang bilang itu soal receh katanya. Tapi mereka cuma mau meletakkan duduk persoalannya. Jadi itu mereka mau bilang bukan salah dari anggota dewan yang menerima kelebihan itu, tetapi ada perwali yang mengatur itu. Nah, Bapak Ridwan mungkin bisa menjelaskan soal ini. Ya, jadi benar Bu, semua keuangan Kota Palembang itu untuk pengeluarannya itu diatur dengan perwali, peraturan wali kota. Lalu kami sebagai anggota dewan itu kan pemeriksaan tahun 2022 itu dilakukan pemeriksaannya di Januari Bu, sampai bulan Maret 2023, ya kan? Maret baru BPK memberikan hasilnya, baru ngasih tahu ke kami. Nah, itu tadi saya pada saat tahu bahwa ada harus pengembalian itu, ya saya kembalikan sesuai dengan apa pembicaraan saya dengan Sekwan waktu itu ya. PLT Sekwan waktu itu kalau tidak salah Pak Alek Ferdinandus. Dia menyampaikan bahwa Ustadz itu harus dikembalikan gitu ya. Karena memang takaran kami itu kan di dalam PP 18 ya, 18 2017 itu tidak boleh melebihi dari provinsi. Gitu. Nah, ternyata provinsi itu sudah menurunkan tunjangan transportasi. Maka ya saya langsung kembalikan pada saat itu. Itu bulan apa saya lupa. Sebelum Pak Ihsan Tosni dilantik, ya, itu kan ketemu Pak Alek Ferdinandus itu. Waktu itu dia masih PLT Sekwan. Nah, pasca itu ya kita tidak komunikasi lagi. Tahu-tahu ada berita ini. Ya mungkin saya yang lalai kali ya. Saya yang lalai. Apakah mungkin pihak kantor pernah memberi surat kan? Surat itu kan biasanya ditaruh di komisi seperti itu. Nah, kita di bulan bulan itu ada perpindahan komisi dari komisi 1 ke komisi 3. Apakah suratnya tertinggal di komisi 1 atau di komisi 3 itu mungkin saya cross check lagi lah. Katanya sempat ada pemberitahuan katanya. Terus saya mau nanya nih Pak, kita kan membahas tentang tunjangan transportasi. Nah, tadi sesuai dengan kalau yang dibitakan teman-teman berdasarkan sumber di anggota DPRD Palembang yang tidak mau disebut namanya, itu kan mereka nerima tuh 15 juta sekian tunjangan transportasi. Kemudian tadi Bapak bilang akhirnya menjadi 13 jutaan sekian. Nah, untuk angka seperti itu apakah cukup untuk memenuhi mobilitas dari anggota DPRD Palembang itu, Pak? Ya, inilah yang ingin saya sampaikan kepada pihak BPK ya. Kalau pihak BPK ingin tahu kinerja anggota dewan, jangan diukur minyak itu, transport itu hanya kepentingan dari rumah ke kantor. Dewan ini kan lebih banyak pengabdiannya ke masyarakat. Saya selaku pribadi sebagai anggota dewan, sejak saya dilantik 30
September 2019 itu akhir pekan itu saya gunakan waktu untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Ya. Kunjungan-kunjungan ke dapil saya. Itulah kenapa saya rutin melakukan itu, ini sebagai tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab moral, tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat yang saya harus tahu kondisi masyarakat di bawah. Kita tahu di wilayah Sekip sering kebanjiran misalnya kan, itu karena kita sering turun ke lokasi. Ya. Kita tahu banyak jalan yang rusak, ada jembatan yang diputus gara-gara untuk kepentingan restorasi drainase. Itu kita tahu karena kita turun ke lokasi, sehingga kita itu kan keluar kos semua kan Bu ya, biaya ini ya, Iya. keluar kos semua. Kalau cuma sekedar dari rumah ke kantor, ya hitungannya cuma 30 kurang 8, 22 hari kerja. Iya. Seperti itu kan. Tapi ya di hari libur justru kita banyak berkomunikasi ke masyarakat, ke bawah. Seperti Iya. itu. Apalagi di zaman sekarang ini BBM naik kan. Iya. Harusnya tunjangan itu naik, harusnya bukan turun. Seperti itu. Oh ya. Bolehlah BPK kalau mau ninjau kembali transport ini. Oh iya. Dan tidak mungkin kan Bu ya, saya pemilik mobil yang BBM-nya solar Ya. harus mendaftarkan diri sebagai penerima subsidi solar, nggak mungkin kan? Ya. Minimal saya mengisi Dexlight, bukan saya boros dalam pengertian pengeluaran, bukan, tapi kewajiban saya, oh saya ini dianggap orang mampu loh, sebagai wakil rakyat, masa ngantri solar kan, kira-kira seperti itu kan? Iya. Masa saya harus terima subsidi lagi dari pemerintah gitu kan? Iya. Iya. Pak Ridwan, bisa nggak dirinci? Saya pernah dengarkan tadi, sempat juga Pak Ridwan bilang sebelum di backstage bahwa 1 tahun awal itu Bapak nerima poolnya sekian, misalnya 49 ya, kemudian pernah sampai 59, bisa nggak dirinciin itu? Ya, sebelum terjadinya pengurangan transport dan perumahan, hitungan-hitungan saya itu kalau secara kasarnya termasuk tunjangan komunikasi, gaji, perumahan, itu kalau tidak salah 50-an. 50-an sebulan ya Pak ya? Tiba-tiba ada pengurangan perumahan dan transportasi ya, jadi berapa itu, 40-an apa 30-an? Seperti itu, kasarnya kan seperti itu. Kurang lebih puluhan juta lah berkurangnya Puluhan Pak ya? juta ya, belasan juta, tepatnya belasan juta. Gitu. Nah dengan kondisi yang seperti itu, apakah mempengaruhi kinerja dari anggota dewan? Dalam hal ini Bapak ya Pak Ridwan? Kalau kinerja insya Allah tidak Bu, karena kita bekerja ini bukan karena sesuatu ya, tapi insya Allah kita niatkan lillahi ta'ala. Jadi sebelum saya jadi dewan pun saya ke masyarakat itu dengan biaya sendiri, tapi alhamdulillah dengan saya terjun ke dunia politik, masyarakat mempercayai saya sebagai anggota dewan, saya diberi tunjangan-tunjangan itu tadi. Ya tapi jujur pengaruh dari berkurangnya ini kan akhirnya kos yang saya keluarkan ke masyarakat itu akhirnya berkurang. Misal kalau kita silaturahmi ke masyarakat itu kan tidak mungkin kita minta siapkan makannya dari masyarakat kan. Ya. Itu kan harus dari kita. Kosnya itu kan misal untuk beli snack, makannya kan seperti itu. Nah ini kan menjadi biaya kami kan Bu ya. Ya. Itu yang belum ada rinciannya dalam tunjangan ini, yang mana itu tunjangan itu tidak ada. Bapak dalam sebulan itu berapa kali kira-kira mendatangi konstituen atau dapil ya? Kalau jadwal rutin itu Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Ada ndak ada kondangan ya tetap ada kegiatan. Kalau ada kondangan berarti dimulainya siang setelah kondangan kan. Kadang-kadang kegiatan sampai malam, tergantung tuan rumah yang bersedia seperti itu. Nah ini kan menjadi kos. Ini bukan, jangan disalahartikan Bu ya, karena menjelang pemilu tidak. Ini saya lakukan sejak awal saya dilantik. Sejak Garis tahun bawah. pertama. Ini kan tahun kelima ya Pak ya? Iya masuk tahun kelima. Iya masuk tahun. Ya bulan Oktober ini sudah ya. Iya. Jadi silakan ikuti rekam jejak saya di sosial media saya, bahwa sejak September itu saya sudah mulai sejak saya dilantik saya langsung turun ke masyarakat Dapil ya Pak untuk ya? mendengar. Ya inilah bentuk konsekuensi sebagai anggota dewan menurut saya. Iya. Persepsi saya sebagai anggota dewan yang harus melakukan itu. Makanya saya pengen sekali selain ada reses ada kegiatan-kegiatan lain lah kepada masyarakat. Saya kan di Bapemperda Bu. Iya. Saya di Bapemperda itu berkali-kali minta dibiayai untuk melakukan konsinyering, itu minta maaf kantor itu belum pernah membiayai. Oh iya.
Jadi itu menjadi kos pribadi. Saya misalnya pada saat saya membahas tentang kerjasama sampah misalnya, saya ketemu dengan para pegiat lingkungan, orang-orang expert di bidang lingkungan, itu dengan kos sendiri. Seperti itu ya. Pada saat kami membahas masalah perda tentang perlindungan perempuan dan anak misalnya, saya ketemu dengan para expert itu kan, baik advokat, pegiat advokasi perempuan dan anak itu kos sendiri. Harusnya kan ada anggaran tentang apakah itu sosialisasi perda. Kalau di Tatip di Tatip kami itu ada selaku Bapemperda dalam tahapan pembahasan itu biaya untuk sosialisasi itu tadi harusnya. Tapi DPRD tidak pernah memfasilitasi itu. Iya, itu bagian dari agenda rutin Bapak yang sebutkan awal tadi ya Pak ya? Iya, kalau saya kan tergantung apa yang dibahas, apa yang sudah dibahas itu yang saya sampaikan ke masyarakat. Misalnya kami sekarang ini sedang membahas rencana induk pariwisata kota. Nah, itu kan kita kasih tahu tuh ke masyarakat bahwa nanti di tempat ini akan ada wisata ini, tempat wisata ini, gitu kan? Iya. Karena kita membaca raperdanya kan. Terus nanti ada masalah SP2J, mau diapakan SP2J itu kita sosialisasikan. Iya. Termasuk pada saat mau kenaikan Tirta Musim naikkan tarif itu sudah saya sosialisasikan duluan. Iya. Sebelum Tirta Musim ngomong di Tribun waktu itu ya. Iya. Di Tribun. Saya sudah duluan ke masyarakat. Siap-siap Bapak Ibu, kemungkinan akan ada kenaikan tarif 10 sampai berapa persen saya bilang. Karena kan saya sudah duluan kan komunikasi dengan pihak direktur pada saat kami membahas raperda tentang Perumda Tirta Musi, seperti itu Bu. Iya. Pak, kalau bisa disebut kan rutin tuh 2 kali Sabtu Minggu mengunjungi konstituennya. Itu berapa tuh kira-kira biayanya rata-rata? Kalau satu rumah itu kita kasih anggaran 500 misalnya, itu kalau kadang-kadang di satu hari itu 2 titik, misalnya sore sama malam atau siang sama sore atau sore sama malam, siang sama malam, itu tergantung dari konstituen yang siap. Kayak kemarin kan kita ada 2 titik gitu ya. Itu minimal 1 juta kita habis dana untuk acara sosialisasi. Itu pun kita batasi ya kalau ada masyarakat. Jadilah snack baik gitu kan. Enggak usah nasi minyak nihan. Iya. Gitu. Iya. Itu kos politik kan, kos politik. Jadi inilah konsekuensi sebagai wakil rakyat menurut saya, seperti itu. Kita balik lagi nih soal kelebihan transportasi ya Pak ya. Jadi hari ini alhamdulillah udah nambah lagi anggota DPRD yang mengembalikan kelebihan tunjangan. Nah mungkin Bapak punya pandangan khusus antara yang membayar dengan yang belum mengembalikan, itu kurang lebih gimana? Kalau menurut saya saya pribadi, karena sudah dijelasin bagian keuangan bahwa ini adalah salah cara bayar cara bayar, itu uang pajak itu diserahkan ke kami. Harusnya kan uang pajak itu jangan diserahkan ke kami kan. Nah itulah terjadinya mispersepsi tadi. Kita kira itu hak kita, ternyata itu bukan hak kita gitu kan. Itu hak negara untuk mendapatkan pajak penghasilan kita kan, seperti itu. Artinya kami ini belum bayar pajak. Prinsipnya seperti itu. Makanya kita serahkan kepada pemerintah kota, harus dibayarkan ke negara, dalam hal ini bayar pajak ke kantor keuangan, kantor pajak ya. Seperti itu. Jadi wajiblah mengembalikan kalau sudah seperti ini. Iya, lagi kalau dilihat dari angka yang diterima oleh anggota dewan sebenarnya sudah sangat lumayan ya Pak ya. Ya itu penilaian itu ya persepsinya relatif sekali. Karena apakah semua melakukan seperti saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu, saya tidak bisa menilai seperti itu. Bisa jadi mereka melakukan juga, bisa jadi tidak. Kalau saya insya Allah bisa dilihat dari rekam jejak saya, setiap Sabtu Minggu itu saya selalu menyapa masyarakat, bukan sekedar say hello, tapi menyerap aspirasi apa yang ini. Makanya banyak sekali masyarakat yang membutuhkan KIS, kita bantu kan gitu kan. Kadang-kadang saya ke rumah sakit menyampaikan KIS dari advokasi kita ke masyarakat. Seperti itu. Bahkan saya pernah mindahin warga loh Bu. Mindahin warga pada saat kita sosialisasi silaturahmi ke masyarakat di Talang Betutu. Ada warga yang bertanya, apakah KIS itu untuk warga yang tidak mampu? Iya, saya bilang.
Nah, dia salah persepsi. Dia ada sepupu yang orang itu ternyata tinggal di Banyuasin. Saya tolak awalnya. Tapi dia ngontak saya terus, Pak, kami tidak ada biaya. Dia ini sebatang kara lah kan, anak sudah tidak ada lagi, tinggal aja dengan keluarga di Banyuasin itu. Ternyata dia kakak Waikanan. Kakak Waikanan. Lampung ya. Kebetulan istri saya orang Waikanan aslinya. Ada anggota dewan Waikanan itu dari PKS, sahabat istri saya. Oh ya. Itu kan akhirnya saya kontak minta bantu untuk daftar KIS di sana. Nah, tidak semua daerah kan sudah kerjasama program UHC dengan BPJS. Iya. Sedangkan si pasien sudah di Rumah Sakit Fatimah pada saat itu. Iya. Sudah hari kedua apa ya. Akhirnya karena mendapatkan penjelasan kalau aktivasi KIS di Waikanan itu lama, 1 bulan baru bisa digunakan. Saya telepon lagi si sepupunya ini, mau enggak dia dipindahkan jadi warga Palembang? Oh ya. Saking kita mau mengadvokasi warga ya. Supaya bisa dibantu dibiayai oleh negara. Ya, minta maaf Pak Wali gitu ya. Ternyata dia mau. Akhirnya saya kontak anggota dewan di Waikanan itu, tolong pindahkan saja kakaknya ke Palembang. Saya pindah ke Palembang, saya daftarkan. Di kakak itu masih ada data istri dan anaknya. Ternyata istri dan anaknya sudah meninggal semua. Ya akhirnya diaktifasi nama dia sendiri. Alhamdulillah ya. Inilah berkah kita nolong orang dengan keikhlasan kita, upaya kita. Akhirnya sekeluarga besar jadi konstituen kita itu. Siap untuk bantu. Seperti itu, Bu. Akhirnya dia jadi warga Palembang sekarang. Oh ya. Ya alamat pamannya yang sehat sekarang. Alhamdulillah setelah operasi itu. Kasihan kan, dia bukan warga Palembang tapi dia butuh diadvokasi. Kalau Banyuasin kan kita bisa deket ya, tapi ternyata kakaknya masih kakak Lampung. Seperti itu. Ya. Kalau terkait dengan penghasilan atau tunjangan untuk anggota dewan ini, ada nggak Pak cerita khusus? Saya tadi ada cerita di break layar yang Bapak ceritakan, sebenarnya menarik sekali tuh. Pernah nggak sampai nombok gitu? Ya, secara jujur saya sampaikan ya, sebenarnya tidak enak ya ke publik kita mengatakan seorang dewan kok nombok gitu ya. Karena pemikiran saya gini Bu Yani, karena ini tunjangan perumahan, sah-sah saja saya belikan rumah. Yeah. Kan yang namanya tunjangan itu tidak harus biaya sewa kan, bukan uang sewa, beda ya. Kalau uang sewa saya harus menyewa rumah, tapi ini karena tunjangan silakan digunakan untuk perumahan. Persepsi saya diskusi sama istri dan kebetulan karena ibu ditinggal sendirian, jadi akhirnya ibu memutuskan untuk membagikan uang hartanya kepada 8 anaknya untuk semasa dia hidup. Makanya saya diminta ibu untuk bahasa Palembangnya ngeleboni rumah ibu. Ya alhamdulillah karena saya lihat penghasilan saya cukup besar, ya bayangin aja 40 sampai 50 juta per bulan ya. Akhirnya saya izin ke partai karena kami kader PKS itu harus sowan lah kepada pimpinan untuk menggunakan SK ini tadi. Nah, cerita di balik layar tadi saya ceritakan bahwa kami harus menanggung, bukan kami sih sebenarnya, kami itu cuma membayar hutangnya saja. PKS pada saat itu kan butuh saksi, butuh saksi sehingga ada pinjaman. Pada saat itu diputuskan dari pimpinan partai Kota Palembang untuk membayarnya mengurangi iwat saya dan iwat Pak Hibani, bendahara sekarang ya. Alhamdulillah saya langsung izin untuk nambah kepentingan pribadi saya, karena sekalian menjaminkan SK ya. Nah itu tadi akibat dari saya ngambil untuk bayar uang saksi tadi, kemudian hutang struktur tadi ya, kemudian sama rumah untuk beli rumah ibu tadi, karena tunjangan turun akhirnya saya nombok. Saya nombok ya, bayangin dari 50-an ke lebih kurang 40, nomboknya sekitar 11 sampai 12 juta saya harus nombok. Seperti itu. Yalah, itu perjuangan ya Pak ya. Ya, ini syukurnya saya diberi istri yang seorang bisa dokter, mensupport penghasilan dia juga cukuplah untuk menghidupi kami, mensupport kami. Belum dari SPJ ya, SPJ ini ya harapannya dengan lamsam ini bisa memperbaiki ekonomi lah, seperti itu. Tapi bukan berarti untuk menjadi anggota dewan itu untuk menambah penghasilan ya Pak ya? Jadi begini Bu,
konsep kami di PKS itu menjadi pejabat politik itu adalah suatu amanah. Prinsipnya seperti itu. Kita saja kader-kader PKS itu boleh Ibu cek, mereka bekerja untuk pemenangan itu nggak dibayar loh Bu, nggak dibayar. Loh kita sebagai wakil rakyat ini dibayar gitu. Nikmat apa yang akan kita ingkari? Kan tidak ada lagi nikmat yang lebih nikmat daripada kita menerima sebagai jabatan politis ini ya. Kita bisa mengabdi ke masyarakat, kita dibayar oleh negara. Maka naif sekali kalau kita menjadi wakil rakyat itu justru jauh dari rakyat. Ini naif sekali. Makanya kami diajari para pemimpin-pemimpin kami di DPP untuk selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Makanya kita sering melakukan komunikasi silaturahmi karena ternyata masih banyak masyarakat yang belum menikmati dari hasil pembangunan ini Bu. Misalnya ada program KIS. Dan kita tidak memandang Bu ya, tidak memandang unsur SARA itu kita harus terapkan, tidak. Ada masyarakat China, keturunan China yang mereka merasa tidak dapat haknya. Jadi akhirnya ada satu kenalan saya yang kenal sama orang China ini. Ya tidak semua orang Cina mampu kan. Kita tahu ada masyarakat keturunan Cina yang tidak mampu. Kita datangi, kaget mereka loh Bu. Kami ragu loh Pak, apa PKS ini mau membantu kami? Ya inilah kami, inilah saya gitu kan. Ini kami dari PKS, ya akhirnya kita cek KTP dia, ya setiap orang yang ber-KTP ini kan berarti warga negara. Apakah dia keturunan Cina, keturunan India, keturunan Palembang, Jawa, segala macam, pokoknya asal ada KTP Palembang, prinsipnya seperti itu kita bantu. Dan alhamdulillah kita aktifasi. Kita aktifasi, ya kita berharap, ya jangan terlalu muluk ya. Kalau dia ingat, ya dia bisa bantu saya. Oke Pak, kayaknya udah sebenarnya kita awalnya temanya tentang kelebihan bayar uang transportasi, tapi kemudian banyak sekali cerita yang malah jadi curhat dari Pak Ridwan ya. Sebenarnya kita juga berharap akan ada jawaban dari pihak-pihak terkait lainnya ya, Ketua DPRD Palembang, kemudian Sekwan pada saat tunjangan itu berlaku ya, tunjangan yang lebih itu berlaku, dan dari kantor Inspektorat Palembang. Mudah-mudahan ini yang pertama Pak Ridwan, semoga bisa mewakili lah Bu. Cukup lah. Ada seri lagi dari pihak-pihak terkait lainnya. Saya kira seperti itu. Atau mungkin Pak Ridwan mau menjawab terakhir satu kata dari pro kontra dari kelebihan bayar uang tunjangan transportasi anggota DPRD Palembang ini. Kalau saya sih bukan masalah pro kontra ini sih, masalahnya adalah mungkin seperti saya tadi terjadi mispersepsi tadi, seperti itu ya. Saya merasa sudah mengembalikan, ternyata itu yang rapel, ternyata ada yang bulanan. Inilah kesalahan saya, itu saya tidak ngopeni uang bulanan itu, karena kan sudah dipotong tiap bulan ya. Dengan saya ngambil angsuran tadi, sehingga akhirnya saya lalai tentang 6 bulan itu. Makanya saat saya konfirmasi ke Bu Dila tadi penjelasannya bahwa ada kelebihan bayar itu tentang pajak ya, uang pajak yang harusnya tidak bayarkan ke kami malah dibayarkan seperti itu kan. Akhirnya ya kami kembalikan 3,4 kalau saya hitungnya per bulannya itu 3,4 juta per bulan dikalikan total 20 juta 655 karena saya bagi 6 kan, 20,6 itu saya bagikan 6 dapatlah 3,4. Wajar sih 3,4 karena hak kami itu sebenarnya dari BPK itu, informasi dari Budila itu 13,5 itu dikurangi pajak mestinya. Bukan ditambah lagi. Ini kan ditambah ya. 13,5 ditambahnya lagi kan dengan pajak kan. Jadi akhirnya double kan. Seperti itu. Sangat wajar sekali. Itu kalau persepsi saya. Kalau persepsi teman-teman semua boleh berpendapat seperti itu. Baik Pak Ridwan, makasih banyak atas waktunya, udah ngobrol sangat panjang. Mungkin di kesempatan berikutnya kita bisa lagi mengundang Pak Ridwan Saiman untuk topik-topik yang berbeda ya Pak ya. Makasih banyak Pak, sukses selalu. Amin ya Allah. Demikian Tribuners, acara Tamu Tribun hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.